Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel YouTube SMA Negeri 1 Petir. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial. Teman-teman tahu nggak sih tamunya itu siapa? Gak tahu ya, kita kasih tahu aja kali. Jadi kita kedatangan tamu dari Duta Baca Banten. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Silakan duduk. Iya. Hello dulu, say hi dulu ke. Hai. Saya berada di podcast SMA Negeri 1 Petir nih kawan-kawan. Iya dong. Ada kegiatan diskusi tentang literasi. Jangan lupa ya, like, komen dan subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan terus memberikan inspirasi, motivasi dan manfaat untuk seluruh warga Banten dan Indonesia. Amin. Ya. Oke, yang pertama langsung aja kali. Boleh, Bapak boleh sebutkan biodata. Oke. Kali ini saya berada di SMA Negeri 1 Petir. Ada kegiatan ngisi materi terkait dengan praktek penulisan cerpen. Bagi kawan-kawan yang belum tahu siapa saya, sedikit saya kasih itu ya informasi bahwa saya adalah Rahmat Heldi HS yang saat ini masih diberikan amanah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk menggelorakan semangat literasi di Provinsi Banten dengan ciri selempang duta baca ya. Keren guys. Nah, kali ini kita akan mencoba menyemangati kawan-kawan adik-adik kita di SMA Negeri 1 Petir yang nanti akan disiarkan lewat channel YouTube ini, dibagikan ke semua lapisan masyarakat. Tapi jangan lupa ya support untuk subscribe channel ini. Kira-kira itu ya. Selain duta baca, saya juga dosen di beberapa universitas, kemudian juga guru. Saya sudah menulis hampir 49 buku. Dan buku yang sangat fenomenal, sangat bestseller, ada Surga di Kerudung Ibu, pernah mendapatkan buku buku peraih bestseller dari penerbit Gong Publishing tahun 2018. Saya juga instruktur literasi nasional. Kemudian juga saat ini saya mengelola sekolah menulis Banten. Bagi kawan-kawan yang tertarik dengan dunia menulis, boleh undang saya, boleh juga datang ke tempat saya. Iya. Itu saja ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, selanjutnya perjalanan perkuliahan Bapak ini seperti apa gitu? Ya, saya kalau bicara tentang perjalanan kuliah ya itu ya lebih banyak daripada bahagia tapi banyak menderitanya. Lebih ke duka berarti lebih banyak ya. dukanya. Iya. Tapi ya bagaimanapun juga sakit tidak akan selamanya, Iya. sedih juga tidak akan selamanya, menderita juga tidak akan selamanya. Benar. Sepanjang ketika kita menempuh pendidikan itu harus tekun dan harus sabar. Gitu ya. Karena semuanya pasti ada ujiannya. Nah, semasa saya kuliah, saya mulai aktif menulis. Bahkan dunia menulis itu sudah saya lakoni sejak di bangku Madrasah Aliyah. Dulu saya di Madrasah Aliyah Palas Cilegon. Sangat jauh sekali dengan rumah saya. Di situ saya sudah mulai menulis puisi, cerpen begitu ya, tapi tidak dimuat karena media-media koran itu hampir dikuasai oleh mereka oleh intelektual. Contoh para pemikir, kemudian para dosen-dosen, akademisi, mereka lah yang sering dimuat. Saya sebagai anak bawang yang baru mengenal dunia tulis menulis, terus saja mengirimkan karya-karya saya ke berbagai media massa. Karena saya meyakini ada masanya kita punya tempat, ada masanya kita dikenal orang, ada masanya orang juga membutuhkan kita. Iya. Maka keseriusan menulis itu sampai sekarang alhamdulillah masih terus saya lakoni. Alhamdulillah. Ya. Oke. Buku pertama yang kakak baca tuh apa? Kira-kira masih inget gak? Saya buku pertama itu saya masih ingat sekali. Itu judulnya itu adalah Kampung Ular. Kampung Ular. Nah, Kampung Ular itu ya karya saya dong. Widih, keren. Kampung Ular itu adalah buku puisi pertama saya yang saya tulis atas dasar kepekaan saya terhadap lingkungan saya. Waktu itu lingkungan saya rusak. Di sana sini banyak itu ya pabrik-pabrik pembuatan bata. Saya menganggap bahwa kampung kita sedang diserang ular gitu ya.
Jadi saya tulis jadi sebuah kumpulan puisi, kemudian juga di banyak tempat dibicarakan, bahkan sampai didiskusikan itu di bedah buku itu di Banten TV dulu. Dan terakhir saya lombakan di tingkat nasional di Anugerah Puisi Cecep Samsul Hari dan menjadi finalis di Cecep Samsul Hari itu. Nah, itu adalah buku pertama saya. Buku terakhir saya 2021 saya menulis buku Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Widih. Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu itu adalah tulisan saya terkait dengan fenomena geopolitik antara konflik Palestina dan konflik Israel. Saya tulis di dalam sebuah buku ada Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Itu buku terakhir tahun 2021 yang saya terbitkan. Tentu kawan-kawan masih banyak buku yang mau saya terbitkan. Perjalanan kemarin melintas ke Timur Tengah juga sudah sedang saya garap sekarang. Lalu ada Bayang-Bayang di Bawah Ka'bah, itu perjalanan novel kita. Di bawah Bayang-Bayang Ka'bah itu Perjalanan Cinta Seorang Guru, itu kita sedang tulis novelnya. Ada kumpulan puisinya juga, ada kumpulan cerpennya. Apapun yang Anda rasakan, yang Anda lihat, yang Anda geluti hari ini, pastikan bahwa itu dituliskan. Karena itu akan lebih abadi, hanya ketimbang dilisankan. Iya, benar. Ada lagi kira-kira? Oke. Kira-kira kan udah pakai selempang Ya, nih. Kira-kira duta baca itu apa sih? Nah, saya ini diangkat jadi duta baca itu tahun 2018. Dari seluruh peserta sekabupaten kota itu ada sebanyak 18 peserta. Nah, duta baca ini sebenarnya apa sih tugas utamanya? Kalau dalam istilah anak remaja itu jadi macomblang sebenarnya. Macomblang itu adalah mempengaruhi orang, mengajak orang untuk kembali mencintai dunia bacaan, dunia baca tulis. Jadi sebenarnya ketika saya diundang di berbagai tempat ya, penjuru Banten, tugas saya sebenarnya satu, menjadi macomblang agar bagaimana anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Banten dan juga para remajanya itu kembali mencintai bacaan. Dirayulah dengan karya, dirayulah dengan kalau membaca menulis itu nanti kita bisa meningkatkan finansial. Dirayulah kalau kita bisa menulis dan membaca itu bisa keliling ke luar negeri gratis. Iya, dirayulah anak-anak muda remaja Banten itu kalau kita punya karya bisa membaca bisa menulis, kita juga dapat beasiswa. Bahkan lebih daripada itu kita bisa meningkatkan finansial. Jadi tugas saya adalah merayu orang-orang Banten, wabil khusus para remaja dan orang tuanya untuk kembali mencintai bacaan. Kaitannya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi anak-anak muda Banten nih yang menonton podcast SMAN 1 Petir Kabupaten Serang ini, jangan lupa saya ingin menyampaikan, mari kita kembali ke dunia membaca dan kita kembali ke dunia menulis. Karena apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah perintah agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa maju, sukses, berkembang, berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi. Salah satu kunci utamanya adalah membaca. Oke, kakak kan tadi katanya udah banyak keluarin nih ya buku-buku. Kira-kira udah berapa banyak sih gitu? Terus perjalanannya itu ngeluarin buku-buku itu gimana? Penuh lika-liku atau gimana gitu perasaannya? Baik ya, jadi memang kawan-kawan nih, yang kawan-kawan ya yang ingin jadi penulis itu harus sabar. Karena penyakit pertama penulis pemula itu adalah ketakutan sebenarnya. Jadi misalkan gini, saya nulis puisi takut tidak bisa dimuat. Ketika saya nulis cerpen takut tidak ada yang membaca. Belum ditulis, penyakit itu sudah masuk ke otak kita, mempengaruhi kita, sehingga kemudian kita tidak nulis-nulis kawan-kawan ya. Nggak jadi-jadi. Maka ya, kunci utamanya terus saja menulis, terus saja membaca. Karena yakin dan percaya bahwa kata-kata yang kita tulis dengan sendirinya akan menemukan siapa pembaca kita. Dan harus diingat betul, ketika kata-kata kita tulis akan diketahui siapa pembacanya, dan tulisan itu tahu betul di mana rezeki penulisnya. Jadi jangan sampai kemudian takut tidak ada yang memuat,
takut akan dikritik orang, takut tidak dibaca. Hilangkan ketakutan itu, karena ada masanya di mana kita menjadi juara, ada masanya di mana kita menjadi terkenal. Yang repot itu baru belajar nulis 1-2 artikel, 1-2 cerpen, tiba-tiba tidak dimuat, sudah pupus harapan. Ini Down yang tidak duluan boleh. ya. Iya, sudah down duluan. Padahal dunia Putus musik itu asa. sangat luas sekali. Dan 46 buku, mungkin kalau sekarang sudah 49 buku kali ya. Widih, keren. Buku ya. Jadi macam-macam dari tulisan itu, ada yang artikel, ada yang puisi, ada yang cerpen, ada juga yang resensi buku, esai budaya, novel, ada juga esai pementasan. Jadi hampir dunia sastra budaya dalam bingkai bahasa Indonesia itu sudah saya menulis di dalamnya. Termasuk pertunjukan drama, bikin skenario film juga. Kita juga bikin skenario film untuk televisi ya. Dulu ada FTV di SCTV itu. Saya juga pernah nulis skenario di dalamnya. Jadi menulis itu luas kawan-kawan. So, jadi saya mengajak, kembalilah anak-anak muda Banten, buang hal-hal yang tidak berkepentingan dengan masa depan kita. Kembalilah kepada buku, karena buku adalah teman yang tidak pernah mengkhianati dan teman yang tidak pernah menyakiti. Benar sekali. Wih. Tuh ya. Oke. Ada lagi? Ada. Menurut kakak, apa sih pentingnya membaca, menulis untuk siswa-siswa? Baik. Saudara-saudara para penonton YouTube channel SMA Negeri Negeri 1 1 Petir. Seberapa penting membaca, menulis, adik-adik? Saya ingin katakan begini. Segala sesuatu yang dilisankan itu akan hilang di bawah angin dan orang akan lupa. Tapi sesuatu yang dituliskan akan masuk ke dalam hati dan akan lebih panjang dan hidup secara abadi. Maka menulis, kalaupun hari ini dianggap tulisan kita tidak berguna, itu kan hari ini, belum tentu hari esok, belum tentu minggu depan, belum tentu selanjutnya. Iya. Karena tulisan hari ini yang kita buat akan terus mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, mempengaruhi pengetahuan untuk terus melakukan pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian juga teknologi baru yang kalau tidak dimulai hari ini, pertanyaannya mau kapan lagi menulis? Iya. Karena sejelek-jeleknya hari ini itu adalah upaya terbaik untuk menulis lebih baik di masa yang akan datang. Satu kata bila bermakna, itu akan bermanfaat bagi Anda ketimbang Anda tidak pernah menuliskannya. Oke, lanjut nih. Ya. Apa sih yang memotivasi kakak menjadi duta baca? Oke. Saya sebenarnya ketika pemilihan duta baca itu hampir tidak punya motivasi yang luar biasa ya. Karena diminta teman saja. Kak Rahel ikut gitu kan. Diajakan gitu. Ya, diajak. Bahkan itu saya besok mau tutup, baru hari ini saya ngurus-ngurus administrasinya, ya. Tetapi pada waktu itu lantaran saya mendapat penghargaan sebagai penulis bestseller waktu itu ya, pada novel buku Ada Surga di Kerudung Ibu, kata saya ya sudahlah, karena kebetulan di kabupaten saya nggak ada yang daftar waktu itu. Jadi mewakilkan. Kabupaten yang lain ada, seprovinsi, kabupaten kota. Kabupaten saya nggak ada yang daftar. Saya dipaksa-paksa suruh daftar. Ya sudah kayak untung-untungan waktu itu ya. Iya. Besok tutup, sekarang saya ngurus administrasi. Minta surat ini segala macam. Nah, tidak tahunya itu lomba mulai dari jam 8 pagi selesai pada pukul 10 malam. Saya masih ingat betul 18 Agustus 2018 waktu itu. 18 ya, sehari setelah upacara tuh ya waktu itu. Nah, kalau Anda pengen tahu nih lombanya nih ya. Pertama, lomba itu adalah kawan-kawan disuruh menjawab pertanyaan, kalau tidak 100 pertanyaan. Waduh. Mulai dari internasional, nasional, sampai kemudian tentang kebantenan. Lalu kemudian disuruh membuat presentasi, bikin makalah. Tentu makalah yang berkaitan dengan literasi ya, tentang dunia membaca ya. Setelah membuat makalah, dipresentasikan di depan para juri. Jurinya ada yang dari UI waktu itu, ada yang dari Perpusnas, ada juga yang dari lokal ya, dari Banten sendiri, komunitas. Nah, setelah dipresentasikan itu baru kemudian wawancara, diuji kemampuannya. Sampai kemudian saya harus mengatakan bahwa lomba itu adalah lomba paling lama
paling keren dan paling menyulitkan. Dari jam 8 bayangkan selesai sampai pada pukul 10 malam dan diumumkannya 10 malam itu. Dan kawan-kawan kira-kira seperti itu. Jadi motivasinya waktu itu karena memang di Kabupaten Serang tidak ada yang mengirimkan. Nah, kemudian setelah jadi barulah kemudian kita itu bergerak dari mulai ujung ke ujung Banten, dari Cilograng, Lebak, Tangerang sampai kepada Lampung, Cikoneng, Anyer. Nah, kita mengisi-isi kegiatan baik itu inisiatif sendiri maupun undangan-undangan komunitas, TBM dan juga sekolah serta instansi. Kira-kira itu. Ya, hampir motivasinya tidak ditemukan hanya untuk memenuhi Kabupaten Serang pada waktu itu belum ada yang ikut daftar. Keren guys. Ya, gitu ya. Cuma ajakan temen buat menuhin. Ya, itu karena kan ingat kawan-kawannya 2018 itu adalah duta baca pertama. Jadi kita nggak tahu tuh mau ngapain tuh kan karena belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman karena itu baru pemilihan pertama di tahun itu. First time berarti. Ya, betul. Jadi saya juga nggak tahu sebenarnya ya, tapi ya bismillah aja lah lomba kan. Pesertanya ada yang dari dosen, ada juga yang dari pengurus perpustakaan begini, ada juga dari guru, mahasiswa, ada juga tuh ya. Se-kabupaten kota di Provinsi Banten. Masing-masing kabupaten kota mengirimkan perwakilannya. Itu saya mewakili Kabupaten Serang. Wih, keren guys mewakili Kabupaten Serang nih. Oke, lanjut. Bagaimana sih perjalanan kakak sampai bisa seperti ini? Tentu kawan-kawan kalau kita mau menjadi duta baca atau barangkali kita ingin terkenal ya dalam artian bisa ngisi materi keliling tidak hanya Banten, Indonesia bahkan luar negeri ya. Kawan-kawan harus dimulai dari menulis. Iya. Harus dimulai dari membaca. Dan kalaupun dimulai dari membaca dan menulis, harus ingat juga kawan-kawan, harus berani mempublikasikan karya-karya kita itu. Iya. Harus berani melombakan karya-karya kita itu. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana kita memiliki kompetensi. Iya, benar. Kalau tidak berani menerbitkan, tidak berani mengirimkan karya ke koran, tidak berani melombakan karya kita, maka kita akan sulit untuk bisa pindah dari penulis biasa ke penulis luar biasa. Karena penulis luar biasa, mohon maaf ya, apa yang saya alami misalkan, saya menulis, saya mengirimkan ke koran, ke berbagai media massa, saya melombakannya. Nah, kalau sudah melombakannya kan akan muncul para juara-juara. Kalau Anda bidang menulis sudah sering jadi juara, maka di saat itulah keberkahan menjadi juri, menjadi pemateri akan datang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Anda. Jadi menulis dulu, kirimkan dulu karyanya, lombakan dulu karyanya sampai kemudian kita betul-betul memiliki nama untuk juara-juara lomba. Selebihnya akan jadi juri, selebihnya akan jadi pemateri. Itu kira-kira. Keren guys. Ya. Oke. Lanjut ya. Ya. Jadi karya apa yang sudah kakak publikasikan? Nah, kalau yang saya ingat aja ya beberapa buku yang saya ingat karena kan cukup banyak. Saya menulis novel Guruku Sayang Dibuang Jangan. Saya juga menulis novel Ada Surga di Kerudung Ibu, Cerutu Tulang Kuda. Saya nulis cerpen dengan Habibur Rahman El Sirazi, pengarang ayat-ayat cinta itu, dalam satu buku berjudul Gadis Kota Jiras, Lingkar Pena Publishing House penerbitnya. Dan saya bersanding dengan Habibur Rahman El Sirazi. Kemudian saya menulis esai terkait dengan Presiden Jokowi ya. Saya menang lomba nulis Presiden Jokowi pada waktu itu ya, dengan judul Hope for the Next Indonesia ya. Itu buku tentang Jokowi. Saya juga menang lomba nulis itu. Kemudian saya nulis buku Saatnya Otak Bukan Otot. Kemarin 2020 saya menulis buku di ulang tahun Provinsi Banten. Satu-satunya saya yang menulis yang bukan dari kalangan akademisi dan bukan pemangku kebijakan. Rata-rata tuh rektor yang nulis, akademisi, sama dengan itu relawan-relawan, para relawan dengan para wartawan. Saya berpikir bahwa saya tidak lolos di buku itu, tapi ternyata tulisan saya juga dimuat di ulang tahun yang ke-20 Provinsi Banten kalau tidak salah tuh ya. Saya juga menulis Cerutu Tulang Kuda, saya juga menulis buku apa lagi ya? Apa ya, sudah banyak sih, udah lupa sampai lupa. Kawan-kawan tinggal klik aja di Google, cari karya-karya Rahmat Heldi HS, itu dengan sendirinya keluar. Barangkali ada yang sudah jadi skripsi mahasiswa, ada juga yang sudah jadi tesis mahasiswa.
karena buku-buku saya juga dijadikan penelitian para mahasiswa. Mahasiswa. Kira-kira. Oh ya, saya ingat ada runcang juga itu tentang buku kumpulan cerpen tentang nilai-nilai lokal di Banten, Pelet Banten, judulnya Runcang. Itu juga jadi penelitian mahasiswa untuk penulisan penelitian skripsi. Terus juga itu apalagi ya, Cerutu Tulang Kuda juga jadi skripsi ya. Banyak diteliti oleh para mahasiswa untuk lulus sarjana. Gitu. Diminum Pak. Oh ya Dewi ya, siap ya. Ya jadi itu guys. Jadi buat teman-teman nih yang mau cari-cari atau baca-baca novel atau cerpen, boleh nih baca cerpennya karya Kak Rahmat. Jangan lupa di searching ya di Google. Iya. Iya. Lanjut nih ya Kak. Boleh lanjut ya. Oke. Last terakhir nih. Ya. Moto dan kesan pesan. Oke. Closing statement. Iya. Baik kawan-kawan, saya merasa bahagia dan bangga sekali diundang di SMA Negeri 1 Petir. Ini adalah kali kedua saya datang menyemangati ya, berbagi ilmu pengetahuan tentang dunia menulis di tempat ini, di SMA Negeri 1 Petir ini. Kita berharap bahwa ilmu-ilmu atau barangkali ya sedikit kita berbagi ilmu pengetahuan itu betul-betul bermanfaat bagi anak-anak SMA Negeri 1 Petir yang ingin atau bercita-cita menjadi seorang penulis. Saya menutup closing statement dengan mengutip beberapa pernyataan orang-orang hebat. Pertama saya akan kutip dari pernyataan Imam Al-Ghazali ya. Jika Anda terlahir bukan dari anak seorang raja, jika Anda terlahir bukan dari anak seorang presiden, bahkan juga hartawan sekalipun, maka jadilah Anda seorang penulis. Oke ya. Keren. Yang terakhir, ini pernyataan dari Pramudia Anantatur ya. Anda boleh pintar setinggi gunung, Anda boleh pintar seluas samudra. Kalau Anda tidak menulis, Anda akan hilang bersama sejarah dan masyarakat. Maka menulis untuk keabadian. Keren. Dadah, kembali ke host. Menulislah hari ini karena tulisan hari ini akan menentukan masa depan Anda. Yuk, Jangan lupa like,